Kiai Sukron Makmun, Kiai Faid Sukron Makmun, Idrus Romli, Lutfi Basori, Ismail Khalili, berani nggak beristikharah? Istikharah saja. Saya yakin kiai itu, santri itu, kalau dia beristikharah, Allah akan tunjukkan jalan yang lurus. Bersaksi kepada saya. Ada orang lagi yang riyadah sampai 15 hari, 2 minggu dia beriyadah, ingin mengetahui Ba'lawi ini apakah cucu Nabi atau bukan. Kemudian hasil riyadahnya dikatakan, laisa baini wa baina Ba'lawi mutun bisalatin albattata. Tidak ada antara aku, dia mimpi temu Rasul, antara aku dan Ba'lawi tidak ada kaitan sama sekali. Itu melalui spiritual, melalui DNA melenceng, melalui kitab nasab yang saya teliti melenceng ada 550 tahun orang tertulis. Secara spiritual pun orang-orang riyadah itu, para kiai-kiai istikharah itu semuanya melenceng. Maka saya minta kepada kiai-kiai yang masih jadi kibin akut itu, udah nggak usah baca kitab saya, takut dia itu ada subjektivitas. Istikharah saja. Tapi secara ilmu syariat, orang yang mempercayai Ba'lawi hari ini, padahal dia sudah mendengar kabar batalnya Ba'lawi ini, kemudian dia masih mempercayainya, ini berdosa. Berdosa kepada Allah, menyakiti Rasulullah. Adapun apakah dia akan digimanakan oleh Allah, itu urusannya Allah. Sama aja seperti orang yang tidak sholat, ya menurut syariat dia berdosa, harusnya masuk neraka. Tapi kalau Allah kasihan misalnya, ya bisa aja dia diampuni kan oleh Allah. Dia mengaku kenal saya 12 tahun. Padahal satu kali pun saya tidak pernah bertemu dengan orang yang bernamanya Linawati itu. Yang kedua, kalau dia mengatakan saya bertekuk lutut, tekuk lututnya gimana? Sedangkan sekelas Taufik Segaf saja tidak berani untuk berdiskusi dan berdebat dengan saya. Sekelas Rizik Syihab aja tidak berani berdiskusi dengan saya. Sekelas Ketua Rabita Alawiyah bidang nasab Maktab Daiminya Zainal Abidin tidak berani diskusi dengan saya. Seluruh ahli DNA dari Ba'lawi itu mereka punya ahli DNA namanya Zain Hafi, tidak berani berdiskusi tentang DNA, karena apabila mereka mau berdiskusi tentang DNA, mereka akan bunuh diri. Seorang dokter seperti Zain Hafi yang memahami ilmu DNA, tidak mungkin dia akan berani mengatakan kebalikan daripada pengetahuannya. Karena kalau dia berani mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan pengetahuannya, maka kredensi dia sebagai seorang dokter itu akan dipertanyakan. Bahkan bisa jadi itu akan dicabut gelar dokternya. Nah, jadi untuk Linawati, dia mau bicara apa? Kitab apa? Bisa nggak dia bisa baca kitabnya? Sedangkan di dalam masalah nasab Ba'lawi ini, yang akan menjadi sebuah dalil adalah kitab-kitab nasab. Kitab-kitab nasab itu berbahasa Arab. Linawati bisa bahasa Arab apa tidak? Dia bisa baca kitab kuning apa tidak? Kemudian memahami metodologi ilmu sejarah atau tidak? Memahami metodologi ilmu nasab apa tidak? Saya kira itu hanya canda-candaan aja. Jadi Ba'lawi saking puyengnya, dia orang yang tidak jelas seperti Linawati pun kemudian dijadikan dalil. Kalau menurut jenengan Linawati itu sendiri ada orangnya atau sama dengan Pakih Mukodam yang nggak ada orangnya? Tadinya saya ngira dia nggak ada orangnya, tapi ketika kemarin saya tantang kan ada orangnya, cuma dia tidak berani. Ya, dia menunjukkan fotonya, ada fotonya, walaupun tidak sesuai dengan orangnya, tapi adalah fotonya. Kan sekarang zamannya di edit gitu. Ya, betul. Kemudian gini ya. Dalam player itu saya pernah baca sekilas, dia bisa menyediakan atau menghadirkan bukti-bukti manuskrip dari abad kedua, sedangkan Kiai kan buku nasabnya berawal dari abad kelima, gitu ya. Gimana itu Kiai? Lah Ubaidillah itu adanya di abad kelima. Iya.
Ubaidillah itu kitab nasab yang pertama kali menyebut Ahmad bin Isanya, bukan Ubaidnya, itu abad kelima. Tidak ada kitab nasab yang menyebut Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa itu orang yang ada di abad ketiga. Jadi abad kedua nggak bakal ada orang yang bernama Ahmad bin Isa karena dia baru lahir abad ketiga. Iya. Kalau menurut versinya Balawi, dia itu wafatnya adalah 450 Hijriah. Nah, 345 Hijriah. Kalau 345 Hijriah berarti abad 2 itu belum ada kan? Masa iya orang yang belum ada di dalam sebuah kitab atau dalam sebuah manuskrip itu tidak mungkin. Iya, iya. Dan saya kira dia hanya jual-jual kebohongan saja untuk menarik perhatian orang agar batalnya nasab Ba'alawi ini jadi ngambang. Sekarang begini aja, kalau memang dia betul-betul nih, kita asumsikan saja dia benar, tentukan saja harinya, nggak usah pakai tanda tangan dari Rabita dah. Kalau dia pengen untuk membela nasab Ba'alawi dan mengatakan nasab Ba'alawi itu adalah tersambung, silakan. Khusus untuk Linawati ini. Iya, iya. Kalau yang lain harus pakai tanda tangan Rabita Alawiyah. Iya, iya. Kalau Linawati ini karena cewek, nggak usah dah, nggak apa-apa. Kita berdebat, berdiskusi bahwa semua dalil-dalilnya di mana kita akan berdiskusi kapan waktunya. Yang penting tempatnya di universitas. Oh. Iya. Biar apa? Biar ada dewan jurinya. Dewan juri nggak usah ngomong, lihat aja perdebatannya. Bisa nggak dia untuk menampilkan jawaban-jawaban ilmiah yang sesuai dengan standar para doktor, standar para peneliti sejarah, standar historis yang biasa digunakan oleh para ahli sejarah di dalam meneliti sejarah. Nanti akan dilihat di situ. Kita siarkan langsung melalui Aloha TV dan lain sebagainya. Agar masyarakat tahu bahwa batalnya nasab Ba'alawi ini bukan hanya dibatalkan oleh Imaduddin Usman Al-Bantani, tapi dibatalkan oleh ilmu pengetahuan. Yeah. Dan kalau misalnya Taufik Segaf, Rizik Syihab mau hadir, ya bareng aja sama Linawati itu. Itu. Iya. Jadi berarti sekaligus ini tantangan untuk Rizik Syihab dan Taufik Segaf. Semuanya aja. Dari dulu saya tantang kan. Gitu. Dari dulu saya udah kirim surat. Ini masih ada suratnya untuk Taufik Segaf yang tahun 2023 itu dia belum jawab sampai sekarang. Nih. Saya masih simpan suratnya. Kepada yang terhormat Ketua Rabita Alawiyah RA Al-Ustadz Muhammad Taufik Segaf di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan ini saya sampaikan keberatan saya tentang para oknum Habib Ba'alawi yang tergabung dalam wadah Yayasan Rabita Alawiyah yang diketuai oleh saudara yang masih mengaku di hadapan publik sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Keberatan itu berlandaskan kajian saya bahwa klan Ba'alawi tidak terbukti sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Hal demikian itu dikarenakan tidak adanya catatan para ulama sezaman, baik ulama nasab maupun ulama tarikh, bahwa leluhur Ba'alawi yang bernama Ubaidillah adalah anak dari Sayyid Ahmad bin Isa. Selain daripada itu, nama-nama lainnya dari klan Ba'alawi juga tidak tercatat dalam kitab nasab dan kitab tarikh, seperti Alwi, Muhammad Alwi, Ali, Qoli Qasab, dan Muhammad Sohib Mirban. Hasil uji DNA para klan Ba'alawi pun menunjukkan bahwa mereka bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW. Kendati demikian, jika pihak Rabita Alawiyah merasa kajian saya tidak tepat dan merasa adanya dalil-dalil tentang ketersambungan itu, maka saya mengundang RA untuk mengutus seorang utusan untuk mendiskusikannya dengan saya. Gus Rumel Abbas bisa menjadi utusan RA dengan surat resmi karena beliau mengklaim telah menemukan manuskrip bukti ketersambungan nasab Ba'alawi. Hal itu setelah sebelumnya utusan itu menjawab secara tertulis hal-hal yang berkaitan dengan poin-poin yang akan saya pertanyakan dalam lampiran. Setelah poin-poin itu dijawab dengan tulisan dengan dilampiri dalil-dalil berupa kitab dan atau manuskrip, lalu tulisan tersebut dikirimkan kepada saya. Kemudian diadakan diskusi untuk menguji dalil-dalil tersebut. Diskusi tidak dihadiri audien dan dilaksanakan dengan tertutup di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Cempaka Kresek, Tangerang, Banten pada hari Ahad
25 November 2023 atau waktu yang disepakati bersama. Kenapa diskusi diadakan secara tertutup? Karena diskusi kevalidan sumber serta orisinalitasnya membutuhkan waktu panjang dan tidak menarik bagi penonton. Demikian surat yang saya sampaikan. Semoga saudara Ketua RA dapat menjawab surat ini sesegera mungkin mengenai kesiapan dan siapa yang akan diutus. Cempaka Kresek, Tangerang, Banten, 3 November 2023. Imaduddin Usman Al-Bantani, Pengasuh Ponpes Salafiyah NU Cempaka Kresek, Banten, Ketua Komisi Fatwa MUI Banten, Pengurus LBM PBNU. Lampiran 1. Surat Imaduddin Usman Al-Bantani untuk Ketua Rabita Alawiyah. 1. Leluhur Ba'alawi yang bernama Ubaidillah tidak tercatat dalam kitab-kitab sejaman atau yang mendekatinya sebagai anak Said Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib. Kitab-kitab nasab dan sejarah telah banyak ditulis pada abad ke-4 sampai 9 Hijriah. Namun satu pun tidak ada yang menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah. 2. Tidak ada satu kitab pun yang ditulis mulai abad 4 sampai 9 Hijriah yang menyebut Ahmad bin Isa pindah ke Yaman dan bergelar Al-Muhajir. 3. Tidak ada satu kitab pun yang ditulis mulai abad 4 sampai 9 Hijriah yang menyebut Ahmad bin Isa dimakamkan di Husaisah. 4. Tidak ada satu kitab nasab pun di abad 4 sampai 9 Hijriah yang menyebut nama-nama keluarga Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah SAW. Nama-nama itu adalah Ubaidillah, Alwi, Muhammad, Alwi II, Ali Qali Qasab, Muhammad Sohib Mirbat, Ali Walidul Faqih, Muhammad Faqih Muqaddam, Alwi Al-Ghayur, Ali Sohibud Darak, Muhammad Maula Dawilah, Abdurrahman, Abu Bakar As-Sakran, dan Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Nama-nama tersebut tidak disebut sama sekali dalam kitab sejaman sebagai keturunan Rasulullah. Yang menyebut mereka pertama kali 14 nama tersebut sebagai keturunan Rasulullah adalah kitab Ba'alawi sendiri, yaitu kitab Al-Burqa Al-Musiqah karya Abu Bakar As-Sakran akhir abad 9 Hijriah. 5. Muhammad bin Ali Qali Qasam Sohib Mirbat tidak bergelar Sohib Mirbat karena yang bergelar Sohib Mirbat adalah Raja Mirbat dari dinasti Al-Manjawi, yaitu Muhammad bin Ahmad Al-Akhal Al-Manjawi, yang demikian itu sebagaimana disebutkan dalam kitab sejaman dengan Muhammad bin Ali Qali Qasam, yaitu kitab Al-Kamil Fit Tarikh karya Ibnul Asir 630 Hijriah. 6. Tidak ada kitab sejaman dengan Muhammad bin Ali Qali Qasam Sohib Mirbat yang menyebut keberadaannya di Mirbat. Tidak pula ada yang menyebut sebagai ulama besar. 7. Tidak ada kitab sejaman yang menyebut Abdullah bin Muhammad bin Ali Qali Qasam Sohib Mirbat mendapat ijazah dari Imam Al-Qala'i di Mirbat. 8. Tidak ada kitab sejaman yang menyebut Muhammad bin Ali Faqih Muqaddam sebagai keturunan Rasulullah SAW dan sebagai ulama besar. Tidak pula ada yang menyebutnya mempunyai gelar Al-Faqih Al-Muqaddam. 9. Tidak ada kitab sejaman abad ke-5 sampai 8 Hijriah yang menyebutkan bahwa Jadid adalah saudara dari Alwi bin Ubaidillah. 10. Tidak ada kitab sejaman abad 5 sampai 8 Hijriah yang menyebutkan Basri adalah saudara dari Alwi bin Ubaidillah. 11. Kitab-kitab yang hari ini menyebutkan klan Ba'alawi sebagai keturunan Rasul tidak mempunyai referensi kecuali hanya sampai abad ke-9 Hijriah. 12. Hasil uji tes DNA klan Ba'alawi di dunia menyebutkan bahwa klan Ba'alawi berhaplogrup G yang menunjukkan ia bukan keturunan Nabi Muhammad SAW dan bukan keturunan Nabi Ismail, karena keturunan Nabi Muhammad SAW terdeteksi menurut keterangan para pakar sebagai berhaplogrup J1. Demikian poin-poin terputusnya nasab klan Ba'alawi yang mesti mendapatkan jawaban dari Rabitah Alawiyah. Dan sampai sekarang Rabitah Alawiyah 12 pertanyaan ini tidak bisa dijawab. Apalagi Linawati. Opo maning Linawati sing ora jelas sapa wonge. Nah, kemudian apalagi Linawati, Taufik Shihab, Rizik Shihab, tapi kan mereka Rizik Shihab, Taufik Shihab masih tetap memaksakan diri, memaksakan Muhyiddin Mubini untuk mengakui bahwa mereka tetap sebagai keturunan Nabi dengan berbagai macam dalih. Bagaimana menurut Kiai? Ya, karena itu tidak sadar aja. Kalau sudah sadar, oh iya manusia itu walaupun tidak bergelar keturunan Nabi tapi masih bisa hidup bahagia. Iya. Masih bisa dihormati orang kalau akhlaknya baik, kalau berilmu, kalau dengan manusia itu saling menghormati, tenggang rasa,
kalau bertakwa kepada Allah akan tetap bisa mulia hidup di dalam dunia. Kalau dia sudah sadar, Rizik Syihab, Taufik Segaf, Lutfi bin Yahya sadar, walaupun tidak jadi keturunan Nabi, mereka bisa mulia, yang penting takwa, insya Allah mereka akan menerima. Ya, amin, Jadi amin, ini amin. kan mereka belum mati. Hmm. Kalau belum mati masih bisa bertobat. Saya takutnya mereka meninggal dunia dalam keadaan masih mengaku sebagai keturunan Nabi dan mewariskan kepada anak cucu mereka pengakuan itu, sehingga tidak ada yang sadar dari keluarga mereka sampai hari kiamat. Tapi kalau bangsa Indonesia mah ya udah nggak bakal mau ngakui. Wong Tegal sing bengene mugi ben aku wis pada sadar kabeh. Nggih. Termasuk beliau-beliau adalah Ini mungkin Kiai besar. Muhsinin, Kiai Mu'alih, Kiai Mu'alih, Kiai Muhsinin, ini Kibin Akut. Kalau saya ndak. Kubin apa Kibin super akut aja. Nah, ini sudah pada sadar semua. Kemarin saya lihat juga video dari Pekalongan, Kiai Subhan. Pekalongan sudah ngomong, Balawi bukan cucu Nabi. Kiai Nawawi dari Klaten sudah ngomong, Balawi bukan cucu Nabi. Ada polisi jenderal juga, dia ke Mekah, kemudian habis dari Mekah langsung ke Madinah. Dia meminta di Raudhah. Karena polisi ini, perwira ini, jenderal ini, itu anak buahnya LBY. Setiap kliwonan dia duduk di depan. Ikut ketika mendengar saya membatalkan nasabah Balawi, ini dia marah. Tapi namanya orang berpendidikan, marahnya itu tersalurkan dengan dia beristikharah. Dia beristikharah di Mekah, kemudian di Madinah. Siapakah sebenarnya Balawi? Apakah Kiai Imad mengatakan batalnya Balawi ini sebagai cucu Nabi benar ataukah tidak? Setelah dia bermunajat pada Allah, beristikharah di Raudhah, ingin tahu siapa Balawi? Jawabannya apa? Dajjal. Ini adalah pengakuan dia, dan orangnya masih hidup dan masih bertugas di kepolisian. Pengakuan, namanya khobar. Ya, khobar itu mahdamalah ya. Tetapi ini banyak orang yang telah bersaksi kepada saya. Ada orang lagi yang riyadhah sampai 15 hari, 2 minggu dia berriyadhah, ingin mengetahui Balawi ini apakah cucu Nabi atau bukan. Kemudian hasil riyadhahnya dikatakan, laisa baini wa baina Balawi mutun bisalatin albattata. Tidak ada antara aku, dia mimpi temu Rasul, antara aku dan Balawi tidak ada kaitan sama sekali. Itu melalui spiritual, melalui DNA melenceng, melalui kitab nasab yang saya teliti melenceng ado 550 tahun orang tertulis. Secara spiritual pun orang-orang riyadhah itu, para kiai-kiai istikharah itu semuanya melenceng. Maka saya minta kepada kiai-kiai yang masih jadi kibin akut itu, udah nggak usah baca kitab saya, takut dia itu ada subjektivitas. Istikharah saja. Kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah tools, instrumen untuk mendapatkan keyakinan di dalam hati tentang suatu hal, yaitu dengan istikharah. Maka kiai-kiai, Kiai Syukran Makmun, Kiai Faid Syukran Makmun, Idrus Ramli, Lutfi Basori, Ismail Khalili, berani nggak beristikharah? Istikharah saja. Saya yakin kiai itu, santri itu, kalau dia beristikharah, Allah akan tunjukkan jalan yang lurus. Kalau sudah beristikharah nanti Allah memberi isyarat bahwa Balawi itu bukan cucu Nabi, ya harus sadar. Kalau sebaliknya ya silahkan saja, mungkin itu bagiannya dia. Saya yakin kalau mereka mau beristikharah, Allah akan berikan hidayah di dalam hati mereka bahwa betul Balawi ini, Rizik Syihab, Taufik Segaf, Lutfi bin Yahya bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan qat'i. Persoalannya gini, ketika seorang kiai sudah melakukan istikharah,
terus ditunjukkan bahwa ternyata Balawi bukan keturunan Nabi. Sementara dia memiliki kepentingan. Kalau saya mengakui bahwa Balawi itu tidak bersama sebagai keturunan Nabi, nanti kepentingan saya bisa hilang. Gimana menurut jenengan itu? Nah, orang yang punya kepentingan itu nggak berani beristikharah. Oh, Orang yang dipastikan nggak berani, yang mempunyai kepentingan seperti itu dipastikan tidak akan berani beristikharah karena dia sudah tahu konsekuensinya. Mereka bukan orang bodoh. Ya. Sekarang ini pun mereka sudah tidak yakin Balawi itu cucu Nabi. Hanya kepentingannya yang menghalanginya untuk mengatakan kepada jamaahnya. Nah, dulu juga di zaman Rasulullah Muhammad SAW, orang-orang Yahudi, ulama-ulamanya itu tidak mau mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi, tapi mereka menyuruh kepada keluarganya yang lain, kamu aja dah yang ngakui Muhammad sebagai Nabi. Kalau saya ndak mau, karena kalau saya mau, mukibin saya itu nggak ngasih duit lagi sama saya. Iya. Makanya Allah memberi teguran kepada para ulama-ulama Yahudi itu, apakah kamu ini melupakan, menyuruh orang ta'murunan nas wa tansawna anfusakum wa antum ta'lamun. Kamu menyuruh orang sementara kamu lupakan dirimu padahal kamu tahu. Ini dari zaman dulu sama aja. Sejarah itu berulang itu begitu-begitu aja. Orang-orang yang punya kepentingan, dia meyakini apa Nabi Muhammad sebagai nabi, tapi karena kepentingannya duniawinya akan terganggu, dia nyuruh keluarganya aja. Dia keluarganya yang mau percaya Nabi Muhammad boleh, tapi dianya ndak mau menunjukkan kepada pengikutnya. Sekarang pun lihat aja santri-santri yang sudah percaya bahwa Balawi bukan cucu Nabi, nggak dilarang itu sama kiainya. Oh iya. Tetapi dirinya belum mau mengikuti. Kenapa? Karena kepentingan ada kepentingan. Ya. Nah, terhadap kiai-kiai semacam itu, saran untuk mereka kiai. Cintailah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keturunannya dengan menjaga nasab sucinya hari ini, yaitu dengan cara menyingkirkan seluruh sampah-sampah yang ada di dalam nasab suci Rasulullah. Siapa sampah-sampah itu? Mereka yang mengaku keturunan Nabi sebenarnya bukan keturunan Nabi, tes DNA melenceng, kitab nasab pun tidak mengkonfirmasi mereka turun Nabi. Mereka lah sampah-sampah turun Nabi, yang siapa saja orang yang mencintai Nabi Muhammad dan keturunannya wajib hukumnya untuk menghilangkan, menghancurkan, membuang sampah-sampah ini dari barisan suci keturunan Nabi Muhammad SAW. Karena hari ini keturunan Nabi yang ada di Mekah, yang ada di Madinah, yang ada di Yambok, yang ada di Yaman, yang ada di Yordan, yang ada di Mesir, yang ada di Irak, yang ada di Kuwait, semuanya sudah tes DNA. Dan tes DNA mereka J1 dengan subklat FGC 10500. Balawi ini G, ketemunya dengan mereka itu 50.000 tahun. Jadi sepupu 50.000 tahun. Saya dengan Syekh Al-Ustadz Bahrul Ulum ini bisa jadi sepupu juga. Cuma mungkin ketemunya 2000 tahun atau 500 tahun. Nah, itu namanya common ancestor, leluhur bersama. Jadi leluhur bersamanya Balawi, Topik Segap ini dengan turunan Nabi yang ada di Mekah itu 50.000 tahun. Nabi Muhammad itu adanya 1400 tahun. Berarti mereka leluhurnya bukan Nabi Muhammad. Berarti Balawi ini bukan turunan Nabi Muhammad. Linawati mual bakal ngerti masalah makonon. Deke mengakune manusia iku keturunan kerak lamun percaya tes DNA. Lewong goblok iku makonon. Ngerti DNA ora, ngomong DNA. Kalau mau paham DNA, baca buku saya YDNA Nabi Muhammad SAW. Sudah ber-ISBN, dan sudah sesuai dengan jurnal-jurnal ilmiah, karena saya ambil dari jurnal-jurnal ilmiah para pakar DNA. Saya pemerhati DNA, mengambil dalil dari kesimpulan-kesimpulan para pakar dan ahli DNA, karena saya orang yang mengerti cara menyimpulkan. Di dalam kitab mantek, cara kita membuat kesimpulan yang baik dan benar sudah diajarkan.
Saya tidak kuliah dalam ilmu biologi, tapi saya bisa menyimpulkan kesimpulan para pakar biologi itu. Kenapa? Karena saya belajar ilmu mantek, bagaimana cara menyimpulkan yang baik dan benar. Iya, iya. Jadi sedulur Tipial Waha dan khususnya kepada ente, Linawati, Topik Sekap, Bahar Smith dan semuanya yang telah ditantang oleh beliau Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani, tunjukkan meskipun panjenengan semuanya, Anda semuanya telah membuat sebuah buku keroyokan itu ya, yang 600 halaman. Gimana itu? Buku lakaisi ini ini. Isinya satu dalilnya salah, yang dua bohong. Ya. Dan dari kalangan mereka saja gitu ya. Iya. Ya. Nggak ada dalilnya, nggak ada kitab dari mereka itu, kitab Nasab Mu'tabar dari abad ke-8 sampai ke-4 Hijriah nggak ada. Ya. Baik. Terima kasih sedulur Tipial Waha. Demikian perbincangan kita dengan Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani, sang mujahid kita, penyelamat bangsa Indonesia dari penjajahan spiritual kaum habaib yang mengaku sebagai keturunan Nabi. Dan mudah-mudahan pembicaraan kita membawa manfaat semuanya. Saya Bahril Ulum bersama sesepuh-sesepuh di Kiai PC, Muhsinin dan Kiai Mu'ali serta yang semuanya lainnya yang hadir telah tercerahkan di sini. Semakin keyakinan kami, semakin perjuangan kami, mohon doa restunya panjenengan supaya perjuangan kami di PC Kecamatan Bojong bisa lebih luas lagi. Ya. Monggo. Untuk orang-orang tua kita yang di Masjid sekarang sudah meninggal, ya, nasinya gimana Pak? Kalau yang sudah meninggal waktu belum ada kajian nasab ini, dia itu la haraja alaihim, tidak apa-apa, karena mereka meyakini sesuai dengan ilmu yang ada pada saat itu. Yang tidak boleh itu adalah orang yang hidup sekarang. Orang yang hidup sekarang, ketika dalil sudah begitu menyebar ke desa-desa, dia masih meyakini Balawi sebagai cucu Nabi, ini yang berdosa, yang menyakiti Rasulullah Muhammad SAW, menyakiti Siti Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Logika sederhananya gini, Mbak. Ketika panjenengan sholat di laut, tidak tahu arah kiblat, sekehendak hati, entah itu menghadap ke barat atau ke timur, begitu sampai di darat, tahu arah kiblat, maka sholat di laut nggak masalah, tetap sah. Ya. Logika sederhananya kayak gitu. Tapi kalau kemudian tetap memakai apa yang ada di laut tanpa arah, berarti itu kan salah. Durakai. Karena sudah diketahui ada kompasnya kayak gitu. Barangkali sederhananya begitu. Ya. Monggo. Nah, ini kan dalam pembicaraan Kiai, hukumnya wajib bagi kita seorang muslim setelah apa itu dijelaskannya tentang nasab. Ya, maka wajibnya itu wajib kifayah apa wajib ainiyah nih kumekatan. Dan juga cara membuang sampahnya biar jangan kasar, itu saya mohon kepada Kiai itu apa yang harus kita lakukan atau kita baca, apalagi baca sholatul maktubah, biar istilahnya itu cara mengusirnya itu jangan istilah terasa mengatakan. Namun yang kata tentang apakah kewajiban tidak mempercayai Balawi sebagai cucu Nabi ini apakah fardu ain apa fardu kifayah? Ini fardu ain. Fardun likulli ainin. Ya, ya. Fardun likulli ainin ay yashhadu ay yashhada. Fardun likulli ainin ay yashhada bi anna Ba'lawi laisu min duriyati Rasulullah SAW al-battata. Hada wajibun likulli fardin likulli ahadin likulli ainin. Ya. Maka ini fardu ain. Tidak bisa hanya fardu kifayah. Oh, yang mengakuinya cukup Kang Bahrul Ulum, saya menda nggak bisa. Semuanya harus tidak mengakui bahwa Balawi bukan cucu Nabi Muhammad SAW, karena ini yata'allaku bimajdin Nabi SAW, berkaitan dengan kemuliaan baginda Nabi, wa yata'allaku bisyarafi dzurriyyatihi SAW, dan berkaitan dengan kemuliaan keturunan Nabi Muhammad SAW yang asli.
Maka orang-orang yang diketahui bahwa dia hanya menempel, mengaku-ngaku pada nasabnya Nabi seperti Ba'lawi, wajib untuk dibuang. Cara membuangnya bagaimana? Supaya laukna benang, caina heran. Ya, dengan ilmu pengetahuan, pencerahan, yang punya ilmu memberikan fatwa kepada jamaahnya bahwa kita wajib menghormati semua orang, tetapi jangan sampai menghormati Ba'lawi dengan keyakinan dia cucu Nabi, karena dia sudah terbukti bukan cucu Nabi. Itu wajib tuh, dengan ilmu. Nah, kemudian yang punya YouTube, dengan YouTube. Yang bisa nulis dengan tulisan. Itu dokter-dokter di kampus itu dosa itu. Kalau nggak ada yang berani untuk menulis tentang Ba'lawi bukan cucu Nabi. Kalau misalnya di dokter-dokter, profesor di kampus itu, dia melupakan tanggung jawab ilmiahnya itu, maka dia akan hanya menjadi sampah peradaban. Orang yang bergelar akademik tetapi tidak memiliki tanggung jawab akademik, mencerahkan kehidupan bangsa, mencerahkan umat, mencerahkan masyarakat. Bukankah namanya ilmu itu adalah cahaya untuk mencerahkan manusia? Ketika ada kezaliman, ketidakadilan akan sebuah klaim keturunan Nabi, kemudian mereka tahu bahwa dia bukan turunan Nabi, kemudian dibiarkan saja, ini berdosa bagi ahlul ilmi. Bahaya itu para kiai, para profesor, doktor. Yang kata ben kulo angsal kata tangan itu. Kulo main itu dawuh kiai. Yang mana? Yang itu yang apa itu? Meyakini tentang apa itu Ba'lawi itu bukan cucu Nabi. Mereka hukumnya membuangnya itu fardu ain. Fardu ain. Hukum ain itu apa itu? Kaidah ya. Kaidah. Yaitu karena menjaga nama baik Rasulullah, mencintai Rasulullah itu bukan fardu kifayah, tetapi fardu ain. Mencintai Rasulullah dan ahli bait. Ahli bait itu adalah Rasulullah, Fatimah, Ali, Hasan, Husain. Kalau mencintai keturunannya ikhtilaf bainal ulama. Tapi mencintai Rasulullah dan mencintai ahli baitnya ini wajib. Dengan dalil daripada Al-Qur'an dan hadis. Dalil Al-Qur'annya, siapa orang yang menyakiti Rasulullah, saya lupa ayatnya itu. Fa'alaihim laknatullah itu. Mayyu'di Rasulullah SAW itu ada di dalam Al-Quran itu, saya lupa. Ini karena lagi podcast lupa. Bahwa siapa orang yang menyakiti Rasulullah, dia akan mendapat falahum azabun alim. Dia akan mendapat adab yang siksa yang pedih. Menyakiti Rasulullah itu adalah memasukkan orang yang bukan daripada cucu Rasulullah sebagai cucu Rasulullah. Kenapa menyakiti? Karena tentu akhlaknya beda. Dia mau ngomong cucu Nabi tapi getihe Nabi orang manjing merono sehingga akhlaknya melenceng. Ada yang berzina, ada yang sodomi, ada yang kafir. Kemarin itu ada yang kafir itu dari Ba'lawi. Ada yang sodomi. Beberapa tokoh-tokoh yang makamnya sekarang digedein itu ada yang sodomi. Kasusnya belum selesaikan di kepolisian. Lagi dia dituduh sodomi beberapa anak. Kemudian kasusnya ini ngambang. Sampai dia mati kasusnya belum selesai. Ada lagi yang mencuri motor. Ada lagi yang cat mesum. Ada lagi yang mukulin anak-anak. Macam-macam. Itulah getinya duduk geti Rasul. Diarani cucu Rasul. Akhirnya disangka Rasulullah akhlak keturunannya begitu. Inilah yang menjadi kewajiban untuk menyatakan Ba'lawi bukan cucu Nabi itu fardu ain. Kenapa? Karena sudah nyata salahnya keyakinan bahwa Ba'lawi cucu Nabi. Tes DNA melenceng, kitabnya melenceng. La ibrata bidzannil bayyini khata'uhu. Itu salah siji dalil.
tidak ada lagi bisa dihitung, dijadikan dalil don yang sudah nyata salahnya. Ya, betul. Kalau don yang belum nyata mau wong sing pengen ke sikine wis mati ya. Ya. Lah durung nyata salah ya wong durung ana pengkajian. Sekarang sudah dikaji, sudah dites DNA, hasilnya melenceng, ya wis kudu nurut. Kenapa? Nurut, ya. Karena sudah al-bayyin khata'uh, sudah nyata salahnya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Satu lagi ada yang mau disampaikan dari Pak Munah? Sedikit saya kasih tahu yang mereka yang di sana, Pak Kiai. Ini. Ya nggak apa-apa lah. Jadi gini Pak Kiai, andai kata misalnya saya udah kasih tahu bahkan dipajang foto Wahabat itu di rumah-rumah banyak banget. Takutnya nanti setelah meninggal bahwa dia itu masih percayai bahwa itu Rasulullah Rasul itu meninggalnya bagaimana itu. Padahal saya udah kasih tahu bahwa itu bukan keturunan baginda Muhammad Rasulullah. Takutnya nanti setelah meninggal masih percayai bahwa Pak Alwin itu cucu Rasul. Ya. Juga bahwa Intinya pertanyaannya adalah bagaimana nasib orang yang sudah dikasih tahu tapi tetap ngeyel saja mengakui Balwi sebagai keturunan Nabi sampai mereka mati. Sama saja dengan orang yang meninggalkan sholat sampai dia mati. Ya, sama gitu ya. Sama, berdosa. Mengenai nanti dia akan diampura atau disiksa itu kan urusan Allah. Ya. Tapi secara ilmu syariat, orang yang mempercayai Balawi hari ini, padahal dia sudah mendengar kabar batalnya Balawi ini, kemudian dia masih mempercayainya, ini berdosa. Berdosa kepada Allah, menyakiti Rasulullah. Adapun apakah dia akan digimanakan oleh Allah, itu urusannya Allah. Sama aja seperti orang yang tidak sholat, ya menurut syariat dia berdosa, harusnya masuk neraka. Tapi kalau Allah kasihan misalnya, ya bisa aja dia diampunikan oleh Allah. Kita tidak bisa menjudge ya. Ini yang nanya kemana ini perginya. Jadi begitu pertanyaannya Pak Aing, hasil dari penjelasan beliau, kita tidak bisa menjustis orang itu matinya kafir atau tidak. Tapi secara syariat. Secara syariat dia berdosa. Secara syariat berdosa. Tapi sebagai kita manusia nggak bisa menghakimi dia mati kafir atau berdosa. Tidak seperti mereka yang mau sebagai cucu Nabi, cukup mencintai kami ke mati husnul khotimah. Ngedabrus. Hidupnya cuma ngedabrus saja. Tapi gitu. Sekarang ini sebenarnya ngedabrus mereka di video-video itu video lama. Sekarang udah nggak ada yang berani lagi ngedabrus. Nggak berani. Kalau ada video mereka masih menghina kiai, itu video lama. Ya. Sekarang mereka itu nyiumin kakinya kiai. Kiai itu memang orang mulia yang wajib diciumi tangannya, yang wajib disowani. Dan dari dulu harusnya begitu. Orang-orang yang keturunan yang gak jelas kayak Balawi harus menghormati kiai yang keturunan para wali, keturunan para raja. Amin. Orang Jawa itu yang bukan kiainya saja, turunan raja. Makanya Balawi kalau ketemu orang Jawa harus cium tangan bolak-balik. Gantian. Jangan belagu sama turun raja. Karena apa? Balawi nggak ada turunan rajanya. Saya sudah teliti dari Ubed sampai kepada Taufik Segaf, tidak ada raja, tidak ada bangsawan sama sekali. Ada keturunan raja gitu? Nggak ada. Raja pembohong. Itu beda lagi. Saya sudah meneliti, tidak ada dari luar mereka raja. Yang kedua, tidak ada yang berani bawa pedang perang di medan perang, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada sejarahnya, tidak ada faktanya. Kalau nyuruh-nyuruh orang perang ada. Ada ya. Di Mukalla dulu ada yang nyuruh-nyuruh perang, giliran orang udah perang dia kabur. Orangnya pada mati, yang disuruh oleh dia itu orang-orang asli Yaman, dianya kabur pakai perahu. Itu di Mukalla kejadian. Ya. Tapi dia untuk perang di medan perang di barisan pertama tidak ada ceritanya, karena mereka bukan turunan perang. Ya. Yang turunan perang itu orang Tegal, orang Brebes, orang Demak,
orang Banyumas. Itu turunan perang. Dari zaman dulu sejarahnya ada. Tentara Sultan Agung itu di mana? Campnya di Tegal. Di Tegal lah seluruh pasukan itu sebelum datang ke Jakarta. Dan beras-beras, sapi, kambing untuk ngasih makan para tentara-tentara Mataram itu ditaruh di Tegal. Kalau ditaruh di Kerawang takut diambil oleh para company. Ditaruhnya di Tegal. Kenapa? Di Tegal aman. Kenapa aman? Di sana pasukannya Sultan Agung terbanyak asli orang Tegal. Jadi kalau PWI sekarang hebat di Tegal itu saya tidak heran. Kenapa? Turunan para kesatria Mataram itu Tegal. Jangan-jangan termasuk saya juga nih. Iya jelas dong. Kelihatan dari pecinya juga kan. Merah begitu. Ya, terima kasih Kiai. Demikian podcast kita hari ini bersama Kiai Jimaduddin Usman Al-Fantani di kediaman beliau di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum yang nama belakangnya sama dengan nama saya. Salam. Mohon maaf, saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Bang Haji. Ini ada teman-teman dari Tegal katanya mau ke Bang Haji ini nanti sore. Oh iya. Kiai kapan itu bisa itu ya? Bisa ngumpul keluar enggak? Siap, saya nunggu Bang Haji aja waktunya. Kapan Bang Haji? Saya makan nganggur. Kita sesuaikan dengan waktunya Bang Haji aja. Baik, baik.